Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa akan menemani saudara selama kurang lebih 10-20 menit ke depan, di mana saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam program seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-55, yang kali ini terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23. Saya akan membaca nas firman Tuhan ini, dan apabila saudara sudah mempersiapkan Alkitab saudara masing-masing, mari kita akan membaca bersama-sama Matius 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-23 dengan judul perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari nas pembacaan firman Tuhan yang kita baca bersama-sama tadi, kira-kira
Saudara, adakah mendapatkan hikmat pengertian atau rema? Kalau Bapak Ibu mendapatkan hikmat pengertian dan rema secara pribadi, dan saudara ingin atau rindu berbagi, saudara tidak usah ragu-ragu untuk menuliskannya di kolom komentar ya. Supaya kita saling menguatkan, saling membangun satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya nas firman Tuhan ini tidak banyak yang perlu dijelaskan ya. Karena di awal Yesus memang menyampaikan perumpamaan, tetapi kemudian di belakangnya ia menyampaikan pengertiannya atau pemahamannya. Ya, ada satu hal yang menarik di sini bagi saya ketika pembacaan ini ya. Ialah percakapan antara Yesus dan murid-muridnya. Ketika murid-muridnya berkata atau bertanya kepada Yesus, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Dan ini jawaban Yesus ini luar biasa ya. Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tapi kepada mereka tidak. Sehingga saya bisa menarik sebuah kesimpulannya. Ketika Yesus berbicara kepada jemaat secara awam, secara umum ya, Yesus banyak kali menggunakan perumpamaan. Ya, karena memang gaya bahasa dan sastra orang di masa itu untuk memahami sesuatu itu harus menggunakan perumpamaan. Sehingga mereka lebih mudah untuk mencerna apa yang dimaksud oleh Yesus. Sementara kepada murid-muridnya, Yesus berterang-terangan mengajar atau menyampaikan sesuatu yang esensi. Maka di sini ketika mereka bertanya, Yesus menjelaskan makna harafiahnya, makna yang sesungguhnya, apa yang ia maksud dalam perumpamaannya itu. Saya menarik sebuah kesimpulan yang kedua, ialah ketika Yesus berterus terang menyampaikan tentang siapa dirinya. Dan Yesus juga berkali-kali tidak segan-segan untuk menunjukkan siapa dirinya kepada murid-muridnya. Ia bisa menunjukkan, ia bisa berubah wujud atau berubah rupa di hadapan murid-muridnya ketika ia berbicara dengan sosok Elia dan Musa kepada murid yang paling dekat. Ya, di sini kita bisa ngelihat ya, dan kita bisa menarik sebuah kesimpulan. Berarti kalau kita membaca nas-nas firman Tuhan ketika Yesus berbicara langsung kepada murid-muridnya, itu biasanya ia menyingkapkan segala sesuatu itu terus terang apa adanya. Ketika ia bicara kepada Filipus, bagaimana mungkin kau berkata kepada aku, tunjukkan Bapa kepada kami. Aku dan Bapa adalah satu. Saya pikir itu bukan sebuah perumpamaan. Itu adalah suatu realita. Yesus dan Bapa adalah satu. Bapa adalah Tuhan yang tidak kelihatan, Yesus adalah anak Tuhan yang menjadi manusia. Itu adalah sebuah fakta yang tidak bisa dipungkiri, saudara ya. Jadi, how dare you, saya bilang. Bagaimana mungkin saudara bisa bilang, atau ada orang yang bisa berkata bahwa Yesus itu lebih kecil daripada Bapa. Yesus tidak setara dengan Bapa. Kalau dalam rupa ia menjadi manusia, saya setuju. Yesus itu lebih kecil karena ia menjadi sama seperti manusia. Bahkan di dalam kitab-kitab atau surat-surat para rasul, salah satunya berkata bahwa Yesus itu bahkan lebih rendah daripada malaikat ketika ia menjadi anak manusia. Tapi itu hanya untuk sekejap atau beberapa waktu lamanya. Setelah ia ditinggikan, dimuliakan. Kesetaraannya dengan Allah itu tidak usah dipertanyakan lagi, saudara ya. Nah, kemudian di sini dalam perumpamaan ini Yesus menyampaikan tentang beberapa tipe orang ya yang mendengarkan firman Tuhan. Di sini juga kita bisa menyimpulkan beberapa sikap hati orang terhadap Tuhan sebenarnya. Dan ini banyak kali terjadi dalam kehidupan kita bersama-sama, saudara ya. Saya adalah saksi mata sendiri dari betapa bersemangatnya kebanyakan orang mengikuti Tuhan, tetapi kemudian ada yang gugur di tengah jalan. Ada yang gugur karena soal cinta, ada yang gugur di tengah jalan dalam pengiringannya akan Tuhan karena soal harta kekayaan, ada yang gugur dalam pengiringannya akan Tuhan di tengah jalan karena kekecewaan dengan Kristus.
dan ada yang tetap setia sekalipun harus jatuh bangun. Saudara pilih pilihan yang mana? Tentu kita tidak akan pernah bisa sempurna di awal ketika kita mengikuti Tuhan. Dan Tuhan pun tahu motivasi hati kita. Ya, saya bukan orang yang lantas memukul rata bahwa setiap orang ikut Tuhan itu motivasinya harus benar. Mungkin ada orang-orang atau saudara adalah murid Kristus yang mengawali kehidupan kekristenan saudara sama seperti Yudas. Yang di awal, Yudas itu dari awal mengikuti Tuhan. Memang ia memikirkan keuntungan. Sehingga ia selalu diam-diam ya mencuri uang kas untuk kepentingan pribadinya. Puncaknya ialah ia menjual Tuhan Yesus untuk 30 keping uang perak. Ya, kalau saudara dari awal motivasi saudara mengikuti Tuhan hanya untuk mencari keuntungan, saya yakin di tengah jalan saudara pasti akan kecewa dalam mengiring Tuhan. Ya, kalau dari awal saudara mengikuti Tuhan hanya diiming-imingin oleh mujizat berkat keajaiban, suatu saat saudara pasti akan seperti bangsa Israel yang ketika mereka dikeluarkan atau dibebaskan Tuhan dari perbudakan Mesir, mereka melihat keajaiban hampir setiap waktu. Bagaimana kuatnya tangan Tuhan menyelamatkan mereka. Bagaimana keajaiban Tuhan di padang gurun. Bagaimana luar biasanya mujizat-mujizat keajaiban itu di depan mata mereka. Tiang awan, tiang api, laut terbelah. Tuhan mengalahkan bangsa Mesir, ya, tentara-tentara Mesir. Dia kubur di dalam air, tenggelamkan di dalam laut mati. Tuhan mengirimkan mana, Tuhan mengirimkan burung puyuh, Tuhan menurunkan segala macam kebaikannya. Termasuk ia juga mengeluarkan air dari bukit batu yang tidak mungkin keluar air. Keajaiban-keajaiban itu dilihat oleh bangsa Israel. Tetapi kemudian pribadi-pribadi yang sama ini juga yang kemudian di tengah jalan mengeluh, menggerutu, dan kecewa dalam mengikuti Tuhan. Mengikuti Tuhan itu tidak mudah, saudaraku. Saya akan sampaikan di awal saja. Kalau saudara mau bertobat dan mengikuti Yesus, saya akan kasih tahu harganya mahal. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mencari orang-orang yang mencintai Dia, bahkan mencintai Dia setia sampai mati. Kalau Yesus sudah menyerahkan nyawanya saat ia menjadi anak manusia dan ia setia sampai mati demi boleh menebus saudara dari perbudakan dosa, adalah fair, adalah adil menurut saya. Kalau Tuhan juga mengharapkan saudara tetap setia mengiring atau mengikuti Dia apapun harganya. Saya tahu banyak godaan saudara di tengah-tengah saudara mengikuti Tuhan. Dan apapun yang saudara terima di masa yang lalu, ketika saudara bertekun di dalam ibadah, di dalam persekutuan, di dalam bergereja, kebenaran firman itu akan mendatangkan aniaya. Apa yang saudara yakini untuk pertumbuhan rohani saudara, saudara mau tidak mau, suka tidak suka akan dibawa dalam masalah. Firman yang saudara terima, yang membuat saudara dibangun, itu wajib ditempa oleh Tuhan. Ya, wajib dipotong oleh Tuhan. Yang dahan-dahan yang tidak berguna itu. Ketika saudara menerima firman, kejelekan-kejelekan karaktermu itu harus dipangkas oleh Tuhan. Dan itu hanya bisa terjadi ketika saudara diproses, atau bahasa orang dulu tuh ya, diperhadapkan dengan yang namanya kesulitan, masalah padang gurun. Emas itu diuji dengan cara dipanaskan dengan api. Ketika ia dipanaskan, ia akan mengeluarkan kotoran-kotoran atau ketidakmurniannya. Kotoran itu akan naik ke atas, kemudian akan diciduk, dibuang. Seperti itu caranya. Proses yang menyakitkan. Tapi walaupun menyakitkan, proses ini akan menjadi baik di masa yang akan datang. Karena saya pribadi pun adalah orang yang memegang satu konsep ya. Satu slogan, satu semangat yang berkata begini. Kalau kita tidak membayar harganya hari ini, kita akan membayar harganya nanti.
Kalau kita tidak rela menderita hari ini bersama Tuhan, kita akan menderita nanti. Lebih baik kita menderita sedikit demi sedikit, Tuhan memproses hidup kita pelan-pelan daripada kita nanti menderita di dalam penganiayaan yang besar. Itu penderitaan yang kompleks, saudaraku, yang berat. Belum tentu saudara bisa tetap setia. Apalagi saudara yang terbiasa hidup dengan nyaman. Apa yang mau saya sampaikan di sini ialah, di dalam pengiringan saya akan Tuhan, saya banyak melihat orang yang setia di awal mengikuti Tuhan, mendengarkan firman-Nya, melayani Tuhan, mereka bersungguh-sungguh, tetapi terbukti di tengah perjalanan mereka mengikuti Tuhan. Semua yang Yesus katakan ini terbukti. Ya. Ada yang kebenaran firman itu dirampas dari hidupnya. Karena mereka tidak mengerti. Ada juga seperti benih yang ditabur di pinggir jalan. Ya itu tadi, yang mendengarkan firman tapi tidak mengerti. Ada seperti pribadi-pribadi yang hatinya seperti tanah yang berbatu-batu. Senang menerima firman Tuhan. Mungkin saja adalah orang-orang yang suka ikut KKR kesembuhan ilahi atau KKR yang berbau mujizat-mujizat. Mereka begitu bergairah, semangat pada waktu ibadah, mungkin bahkan menangis saat altar call. Tapi dalam kehidupan nyata, mereka kalah. Mereka bertubi-tubi KO dipukul oleh kehidupan karena firman-Nya tidak berakar, tidak menetap. Mereka menjadi orang Kristen yang hanya ingin menjadi orang Kristen yang memuaskan perasaan. Tapi mereka tidak mau bayar harga. Biasanya orang Kristen seperti ini tidak berkarakter. Ya, di ibadah mereka begitu kusuk beribadah melayani Tuhan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari tidak jujur. Banyak yang menipu, banyak yang berbohong. Banyak yang tidak mau bekerja keras dan mencari jalan pintas, pinjam uang sana sini. Tidak punya gengsi. Saudara punya gengsi apa sih? Alkitab berkata, anak cucu orang benar itu tidak pernah meminta-minta roti. Saya boleh bilang dengan kata bahasa sekarang, tidak ada anak Tuhan tuh yang harusnya pinjam uang dalam tanda kutip. Nguntang sana sini kerjaannya, tidak ada. Kalau saudara berani mempercaya dan mengimani bahwa Tuhan itu hidup dan berkuasa, harusnya saudara berdoa, Tuhan, aku mau bekerja, bukakan jalan buat aku. Nanti Tuhan akan berikan hikmat atau dua. Tuhan akan pertemukan saudara dengan orang yang akan membawa saudara bekerja. Dan ketika Tuhan menjawab doamu, jangan tahan-tahan lagi. Jangan pakai gengsimu. Bekerja saja. Itu bagi saudara-saudara yang malu bekerja oleh karena sarjana S1 atau S2. Pengen cari kerjaan yang settle, yang nyaman, yang terhormat. Tidak. Zaman sekarang tidak boleh gengsi. Silakan membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Saya tidak malu. Saya tidak lebih sukses dari beberapa teman-teman saya. Mereka jauh lebih kaya daripada saya. Tapi saya tidak lantas minder. Karena apa? Karena sekali lagi saya tidak pernah pinjam uang sama kamu. Saya tidak pernah berutang sama kamu dan tidak pernah saya bayar. Ya. Saya punya kredit, saudaraku, ya. Di bank. Keluarga kami punya kredit di bank, punya pinjaman. Tetapi tidak pernah kita tidak bisa bayar. Karena kita pengen dapat lebih cepat dan kita mengangsur. Itu sesuatu hal yang menurut saya masih bijak-bijak saja. Selama kita masih mampu mengangsurnya. Dan kebutuhan kita masih ada. Ya, kalau boleh saya bermegah, saya punya pinjaman. Ya, tapi saya juga masih bisa menafkahi keluarga kami. Masih bisa menikmati ya makanan yang layak lah. Masih bisa menyekolahkan anak, masih bisa jalan-jalan, masih bisa membelikan sesuatu yang menyenangkan keluarga, masih bisa beli skincare buat istri, bahkan masih bisa menyisihkan uang untuk berinvestasi. Ya, bagi saya, keuangan kami sehat. Karena apa? Karena kami punya gengsi bahwa Tuhan Allah yang hidup yang bisa memberkati kita. Dan saya juga punya gengsi untuk bekerja giat untuk keluarga kami. Mau pandangan orang apa?
Ada orang berpikiran bahwa karena istri saya bekerja di BUMN, seolah-olah bahwa saya dihidupi oleh istri saya. Tapi tidak pernah ada yang tahu, toko saya tutup terus. Justru itulah mananya. Justru itulah burung puyuhnya yang orang tidak pernah tahu. Orderan saya itu tidak pernah saya buka toko sama sekali, orderan tuh datang terus setiap hari. Hampir setiap hari. Saya berbohong kalau saya bilang tiap hari. Tapi hampir setiap hari orderan itu masuk. Baru selesai satu orderan, datang lagi orderan. Padahal toko saya tidak pernah buka. Saudara mau bilang apa kalau itu bukan pemeliharaan Tuhan? Dan saya truly menafkahi keluarga saya. Ya. Jadi inilah kemegahan saya, inilah gengsi saya. Saya tidak pernah pinjam uang sana sini. Berutang sana sini enggak. Saya bekerja keras loh saudaraku. Itulah gengsinya saya. Jadi kita juga harus punya gengsi seperti itu. Kalau saudara mendengarkan firman dari dulu mengenai pemeliharaan Tuhan, mengenai penyertaan Tuhan, mengenai pembelaan Tuhan, ayo buktikan dalam hidupmu. Jangan biarkan firman itu mati. Ada orang yang membiarkan firman itu mati, yaitu seperti benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu. Mendengarkan firman lalu gembira, tapi kemudian ketika datang penindasan, penganiayaan, mereka tidak berakar ya. Dan kebetulan saya pernah lihat ya tanaman seperti itu ya. Memang akarnya itu tumbuh tapi tidak nancap ke tanah. Jadi melayang akarnya. Lemah. Jangan jadi orang Kristen yang seperti ini saudaraku ya. Ada juga yang ditabur di tengah semak duri. Orang yang mendengarkan firman lalu kekhawatiran dunia ini menghimpit dia. Sehingga ia tidak berbuah. Ya. Kekhawatiran dan kekayaan. Ini bicara soal kekhawatiran, kekayaan itu bicara soal kenyamanannya. Ada orang-orang yang akhirnya imannya mati. Firmannya itu tidak lagi berbicara di dalam hati dan pikirannya. Semua yang berbicara adalah konsep dunia lagi. Kalau saudara bicara soal dunia, lalu saudara bilang, oh soal dunia kan kita harus belajarnya dari orang dunia dong. Masa dari Tuhan? Saya mau tanya, raja terbesar bagi orang Israel itu siapa? Saudara boleh bilang Salomo. Tapi raja terbesar itu, yang bahkan Yesus disebut sebagai keturunannya, ialah Raja Daud. Bahkan semua harta benda yang didapatkan Salomo itu pionirnya Daud loh. Yang menjalin hubungan yang membuat bangsa-bangsa lain tuh takut kepada bangsa Israel itu ialah Raja Daud. Kurang sekuler apa Raja Daud? Pemimpin suatu bangsa, ia adalah raja yang sama dengan kaisar atau presiden. Tapi tiap hari ia tidak kurang hampir selalu bertanya kepada Tuhan. Kecuali ketika ia sombong ya. Ia tidak lagi mendengarkan Tuhan, ia lebih mengedepankan hawa nafsunya, makanya ia jatuh dengan Batsheba. Kesombongan itu bisa membuat saudara jatuh. Tetapi normalnya Daud ya, ia adalah orang yang setia mencari Tuhan, menyembah Tuhan, bertanya kepada Tuhan. Karena ia tahu Tuhan itu hidup, Tuhan itu bisa menyatakan isi hati, Tuhan itu bisa memberikan ia strategi untuk memenangkan pertempuran. Jadi jangan pernah abaikan Tuhan, saudaraku. Sertakan Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara. Libatkan Tuhan lah seperti itu. Dalam dunia kerja jangan kira bahwa oh Tuhan itu hidup 2000 tahun yang lalu. Ya sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Sudah kerjaan kita tuh kan serba digital sekarang. Saudara kira Tuhan itu bodoh apa? Tuhan tuh lebih up to date daripada kita. Bahkan waktunya saudara mati pun dia tahu, saudara ya. Jadi jangan pernah menjadikan Tuhan itu sebagai pilihan terakhir. Jadikan Tuhan itu pilihan pertama. Ketika engkau dalam kesulitan, ketika engkau dalam pergumulan, ketika engkau dalam kesesakan, kekhawatiran, kebingungan, maka harusnya yang kau cari yang pertama-tama ialah wajah Tuhan. Carilah ia dalam doa, rendahkan hatimu, bertelut di hadapannya, berseru kepadanya, memohon pertolongannya.
Tuhan itu luar biasa, saudaraku ya. Makanya kalau dalam kitab Yesaya itu dikatakan begini, hati bangsa ini menebal, telinga, ini dikutip oleh Tuhan Yesus dari kitab Yesaya ya. Dan telinganya berat mendengar, mata mereka melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinga, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Ini kayak bahasa-bahasa sastra yang agak membingungkan. Tetapi ini Tuhan tuh bicara di dalam gengsinya, saudaraku ya. Tuhan itu punya pride ya, saya percaya. Di sini kata-katanya seperti nubuat Nabi Yesaya itu seperti menyindir bangsa Israel. Mereka mendengar tapi nggak ngerti. Mereka melihat, namun tidak menanggap. Ya, jadi ini semacam sindiran ya, ejekan bagi bangsa Israel pada masa itu. Seandainya mereka mendengar dan mengerti dan berbalik kepada Tuhan, Tuhan pasti akan menolong. Itu kuncinya. Seandainya saudara menanggalkan gengsimu, segala macam kesombonganmu, dan engkau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan pasti akan memulihkan dan menolong keadaan. Maka hari ini saudaraku, siapa saudara yang kecewa dengan Tuhan? Siapa saudara yang hari ini mengeraskan hatinya? Dan saudara berpikir bahwa pilihan hidupkulah yang terbaik. Dan pilihan hidupmu ialah meninggalkan Tuhan. Pilihan hidupmu ialah menikah dengan orang yang tidak seiman. Pilihan hidupmu ialah kecewa kepada Tuhan dan kembali kepada kehidupanmu yang lama. Pilihan hidupmu ialah engkau bercerai dengan pasanganmu. Saya katakan itu bukan pilihan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kembalilah ya, dan dengarkanlah firman itu berbicara dalam hidup saudara. Tuhan Yesus kiranya memberkati kebenaran firman-Nya, dan kita berharap supaya kebenaran firman ini boleh melekat menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kalau Engkau sudah berbicara dalam hidup kami, Tuhan tolong ajar kami, agar kami tidak lagi mengeraskan hati, dan mulai menolak apa yang Kau katakan Tuhan. Tapi biarlah kami mau dengar-dengaran, mau belajar mendengar Tuhan, mau belajar menanggapi Tuhan, mau belajar meresponi Tuhan dengan segenap kerendahan hati. Supaya ketika kami berbalik kepada Tuhan dan kami menunjukkan hati kami kepadamu, Kau memulihkan kami. Sehingga kami boleh tumbuh menjadi benih yang ditabur di atas tanah yang baik. Kami bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat. Dan itu bukan bicara soal berkat, kami yakin Tuhan. Itu bukan bicara soal uang kami yang kami investasikan lewat persembahan atau persepuluhan, bukan. Tetapi itu bicara kehidupan kami yang bertumbuh dengan pesat di hadapan. Sehingga kami berbuah-buah. Kehidupan kami jadi berkat, kami menyenangkan Tuhan, dan kami menjadi buah yang juga membangun orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah sampai di penghujung program seri pendalaman Alkitab. Terima kasih kami ucapkan buat Bapak Ibu Saudara yang tidak pernah jemu-jemu untuk bersama-sama belajar, bersaat teduh bersama, dan bertumbuh bersama-sama dengan kita. Sampai ketemu lagi di dalam program seri pendalaman Alkitab yang berikutnya. Saya Billy Elia pamit, dan kiranya kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.